Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Rijal Ajiz. Saya adalah CPNS dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS angkatan pertama tahun 2025. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya mengikuti pelatihan dasar Sistem Pembelajaran Mandiri (MOC). Menurut saya sistem pembelajaran mandiri ini cukup menarik ya, karena kita dituntut untuk melakukan pembelajaran secara online sembari kita mengerjakan tugas-tugas kita di kantor. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri buat saya karena menurut saya pembagian waktunya itu cukup lumayan sulit ya. Jadi mengajarkan kita untuk lebih disiplin waktu. Setelah mengikuti kurang lebih sesi selama 2 minggu ini, saya menjadi lebih bisa untuk mengatur waktu ya, karena sebetulnya pembelajarannya nggak begitu rumit ya, cuma dari saya pribadi untuk pembagian waktunya itu sangat lumayan susah. Di kayak kita membagi waktu di kantor, lalu untuk dibagi lagi kira-kira kapan kita akan mengerjakan tugas. Nah, di pelatihan dasar MOC ini kita menggunakan platform website dari sibangkom.lan.go.id. Nah, di website ini kita mempelajari beberapa modul. Nah, untuk modulnya sendiri menurut saya sangat menarik ya. Karena di modul tersebut bahasanya cukup mudah untuk dipahami, terus sistem pembelajarannya juga yang fleksibel ya, kayak misalkan kita dibuka sesi waktunya hari ini, terus untuk pengumpulan tugasnya itu bisa nanti sore atau ada waktu-waktu tertentu untuk pengumpulan tugasnya. Jadi untuk waktunya kita bisa atur-atur untuk mengerjakannya seperti apa. Nah, terus kalau untuk di pembelajaran MOC ini kita banyak dikasih pembelajaran dasar ya, seperti tata cara bersikap untuk sebagai pegawai negeri sipil yang baik, terus ada sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Ya, ini intinya kayak sangat bagus ya. Kita jadi sebelum kita memasuki pembelajaran yang e-learning ini, kita udah dikasih kisi-kisi soal dulu awalnya, kayak, oh, ternyata berakhlak tuh seperti ini loh, nilai-nilainya macamnya seperti ini. Nah, terus kayak untuk bukan penutup ya, kemarin itu kayak setelah kita melakukan membaca beberapa modul, terus mengikuti beberapa pembelajaran mandiri, itu ada evaluasi akhirnya. Nah, di evaluasi akhirnya ini kita itu dikasih kesempatan kayak misalkan untuk mengulang ya. Misalkan di sesi pertama kita coba untuk evaluasi, ternyata hanya waktunya tuh nilai kita tuh rendah. Kalau seingat saya untuk nilainya itu minimal 70,01. Nah, kebetulan yang ketika pertama itu nilai saya hanya 70 pas, nggak ada 0,1-nya. Nah, itu kita dikasih kesempatan untuk mengulang, untuk mengerjakan evaluasi akhir ini. Jadi sistem pengulangannya seperti ini ya, kalau kita mengulangi 3 kali, itu nilai maksimalnya kita masih bisa 100, jadi kita pakai nilai tertinggi dari ketiga kali kita tes untuk evaluasi akhir tersebut. Kayak contohnya kalau misalkan awalnya kita dapat nilai 76, yang kedua 86, yang ketiga 80, itu kita masih bisa pakai yang ke 86 nanti perhitungannya. Tapi kalau misalkan kita udah ngulangi yang keempat nih, misalkan yang pertamanya kita 96, yang kedua 80, yang ketiga 99, yang keempat 70. Nah, itu nanti kita hanya pakai yang jadinya nilai kita maksimal 90,0. Jadi otomatis biarpun kita tadi ada nilai yang 96, itu kita tetap jadi pakainya mendapatkan poinnya itu yang 90. Itu aja sih ya kalau yang bisa saya jelasin dari sistem pembelajaran mandiri. Jadi menurut saya kalau sistem pembelajaran mandiri ini cukup sangat membantu ya, karena kita di awal-awal menjadi CPNS ini kan sudah ada beberapa tugas dari kantor ya. Nah, dari tugas tersebut kita bisa membagi waktu lah, jadi kita lebih disiplin waktu dengan pembelajaran mandiri ini membuat kita lebih disiplin waktu.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait CPNS ini bisa langsung komen di bawah aja ya. Terima kasih.